Wadidaw, One Piece chapter 1095 akhirnya keluar juga Leo. Dengan judul chapter Dunia di mana tak ada gunanya untuk hidup. Judul chapter merujuk kepada sebuah kilas balik yang memperlihatkan kekejaman yang dilakukan oleh para Tenryubito di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1095 dimulai dengan memperlihatkan sebuah cover request pembaca yang memperlihatkan seekor monyet mencuri hidung merah Buggy dan kemudian melarikan diri, di mana kita bisa melihat Buggy tampak mengejar monyet tersebut dalam keadaan marah. Lalu kita masuk ke cerita utama chapter 1095. Halaman pertama menampilkan sebuah gambaran kepanikan para prajurit angkatan laut yang berlarian menjauh dari tempat kemunculan Gorosei Saturn. Setelah munculnya sebuah pengumuman dari perwira angkatan laut yang meminta para prajurit angkatan laut agar menjauh dari posisi Gorosei Saturn saat sekarang ini. Lalu kita ditampilkan sebuah panel percikan kilat hitam layaknya haki menghiasi langit Pabriofest Pulau Egghead, tempat Gorosei Saturn berada. Dari gambaran percikan kilat hitam, kita bisa berasumsi bahwa kilat atau percikan hitam tersebut adalah kemampuan Housoku Haki milik Gorosei Saturn. Hal tersebut diperkuat dari SFX atau efek spesial atau efek khusus yang ditampilkan pada chapter kali ini. Mirip dengan SFX para pengguna Housoku Haki lainnya. Dengan dugaan tersebut dapat diartikan 4 pemimpin tertinggi pemerintah dunia lainnya atau Gorosei juga memiliki kemampuan Housoku Haki. Berlanjut kemudian kita berpindah ke lokasi lain, tempat Jewelry Bunny dan yang lainnya berada, di mana kita bisa melihat lanjutan adegan chapter sebelumnya saat Bunny berhasil menusuk dada Gorosei Saturn. Pada halaman ini kita melihat Gorosei Saturn dengan wajah marah menatap Jewelry Bunny dengan sangat tajam setelah penyerangan yang dilakukan kepada dirinya, di mana kita melihat Dr. Vegapunk, Sanji, dan Franky terkejut dan dia melihat apa yang telah Bunny lakukan. Menyadari penyerangan yang dilakukan oleh Bunny, kita kemudian diperlihatkan kemunculan 3 Face Admiral ke lokasi Gorosei Saturn berada, di mana 3 Face Admiral tersebut adalah Face Admiral Doberman, Face Admiral Janggut Hitam Lebat, dan Face Admiral Jenggot Panjang. Kemudian Gorosei Saturn diperlihatkan menggunakan sebuah teknik yang membuat matanya mengeluarkan cahaya putih, mirip dengan serangan yang dia gunakan pada chapter sebelumnya, lalu menyerang tepat di arah kepala Bunny yang menyebabkan Jewelry Bunny terluka hingga kita melihat Bunny pingsan setelah terkena serangan tersebut. Melihat Jewelry Bunny yang terluka, Sanji pun datang menghampiri Gorosei Saturn dan berniat untuk menyerangnya. Namun Gorosei Saturn dengan cepat menyerang Sanji terlebih dahulu, yang membuat Sanji terluka di bagian kepala, dan kita melihat Sanji terlempar kesakitan setelah terkena serangan tersebut. Lalu kita melihat Gorosei Saturn mengeluarkan pedang dari tubuhnya yang tertancap, dan luka yang ada di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lalu Gorosei Saturn kemudian berbicara kepada Face Admiral untuk mundur dari lokasi dirinya berada, dan Gorosei Saturn berbicara bahwa dia sebenarnya dapat dengan mudah menghindari serangan Jewelry Bunny. Kemudian kita melihat tatapan Gorosei Saturn melihat ke arah Admiral Kizaru dan berbicara kepada Admiral Kizaru bahwa pekerjaan yang dilakukan Kizaru kali ini sangat lambat dan tidak seperti biasanya. Lalu Kizaru pun menjawab dan meminta maaf kepada Gorosei akan hal tersebut, dan Kizaru menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa bergerak lagi. Lalu kita melihat panel Kizaru dan Luffy terbaring lemah setelah sebelumnya beradu serangan. Kita melihat Luffy dalam bentuk tuanya terbaring tak berdaya setelah bertarung melawan Admiral Kizaru. Di sini kita bisa melihat bahwa kemampuan Admiral tidaklah lemah seperti yang dipikirkan banyak orang-orang. Kizaru sudah membuktikan bahwa dia mampu bertarung seimbang melawan Monkey D. Luffy dalam bentuk gear kelimanya. Dan sebelumnya pada chapter 1092, Admiral Kizaru juga diperlihatkan berhasil mengalahkan mode gear keempat Luffy.
Namun di sini, marga anime sangat terkejut melihat bentuk Luffy yang sangat mudah kelelahan, tidak seperti biasanya. Luffy pada Ars Egghead ini diperlihatkan 2 kali berada dalam kondisi lemah tak berdaya. Apakah ini efek samping dari kekuatan Nika yang membuat penggunanya harus kehilangan stamina secara berlebihan? Mungkin, tapi lebih baiknya kita menunggu jawaban langsung dari Oda Sensei Leo. Berlanjut, melihat kapten tercinta kita Monkey D. Luffy yang terbaring tak berdaya, Gorosei Saturn pun kemudian menyerang Luffy menggunakan kuku laba-laba miliknya yang diarahkan tepat ke arah kepala Luffy. Namun Franky yang menyadari hal tersebut dengan cepat langsung menyelamatkan Luffy menggunakan tangan mekanik miliknya, di mana Franky diperlihatkan memukul Luffy agar terhindar dari serangan Gorosei Saturn dan kemudian menarik Luffy ke atas genggaman tangannya. Melihat serangannya gagal, Gorosei pun kemudian berbicara kepada Dr. Vegapunk dengan mengatakan tindakan Dr. Vegapunk tidak bisa diampuni karena telah mengkhianati dirinya, di mana maksud Saturn pada chapter kali ini tertuju pada 2 tujuan Dr. Vegapunk, yaitu telah mempelajari abad kekosongan dan menyimpan ingatan Kuma di Pulau Egghead, sehingga Jewelry Bunny mengetahui tragedi yang menimpa Kuma. Lalu kita kemudian melihat Gorosei Saturn menggunakan sebuah kemampuan misterius yang membuat Sanji, Franky, Atlas, dan Dr. Vegapunk Stella tidak bisa bergerak. Lalu kita melihat Jewelry Bunny sadar dan berteriak kepada Gorosei Saturn bahwa dirinya telah membunuh ayahnya. Mendengar perkataan Bunny, Gorosei Saturn kemudian meremas tubuh Bunny yang menyebabkan Bunny mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lalu kita menyaksikan Jewelry Bunny mengingat kisah atau kilas balik atau flashback antara dirinya dengan ayahnya yang sedang bermain-main bersama. Di mana pada kilas balik tersebut kita menyaksikan Kuma berbicara kepada Jewelry Bunny bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan yang mampu membebaskan orang-orang seperti Nika. Lalu di saat dirinya berusaha mengingat kisahnya dengan ayahnya, kita melihat semua prajurit angkatan laut telah mengarahkan semua senjatanya untuk membunuh Jewelry Bunny. Dan Gorosei Saturn kemudian berbicara dengan mengatakan bahwa Bartholomew Kuma adalah bagian dari Buccaneers, yaitu orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Buccaneers diasumsikan sebagai orang-orang yang memiliki darah para raksasa yang membuat mereka luar biasa kuat. Kemudian kita melihat Sanji yang marah berteriak kepada Gorosei Saturn agar berhenti menyakiti Jewelry Bunny, dan Dr. Vegapunk dalam keadaan ketakutan berbicara bahwa kekuatan Gorosei ini bukanlah kemampuan ilmiah, namun kemampuan buah iblis. Menarik. Kemudian panel berpindah ke sebuah kilas balik yang terjadi 47 tahun yang lalu, tepatnya pada kerajaan Sorbet, tempat Bartholomew Kuma lahir di sebuah keluarga normal, di mana kita melihat ayah dan ibu dari Bartholomew Kuma yang tampaknya bahagia setelah melihat kelahiran anaknya, Leo. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa ayah Kuma adalah Buccaneers, keturunan yang memiliki darah para raksasa, sedangkan ibu Kuma adalah manusia normal pada umumnya. Kemudian kita melihat seorang dokter tua membocorkan tes darah Kuma kepada agen pemerintah dunia, di mana kita melihat Kuma beserta keluarganya ditangkap sehingga dijadikan sebagai budak di tanah suci Marizoa karena kekuatannya yang mereka miliki. Kita melihat panel yang sangat pilu, di mana Kuma, ayahnya, dan ibunya dirantai dalam kondisi terluka parah. Lalu kita juga diperlihatkan panel Kuma sedang mengangkat kotak yang diperintahkan untuk para Tenryubito. Lalu di panel selanjutnya, kita melihat Kuma disiksa oleh para Tenryubito karena telah melakukan kesalahan. Menyadari hal tersebut, ayah Kuma datang menghampiri dirinya dan berbicara bahwa ibunya telah meninggal. Kita melihat panel ekspresi pilu Kuma yang menangis bersama ayahnya. Lalu adegan berpindah di ruangan tempat Kuma dan ayahnya dipenjara, di mana ayah Kuma bercerita kepada Kuma tentang suatu legenda dengan nama Nika, di mana ayah Kuma berbicara bahwa legenda Nika juga berasal dari anggota Buccaneers. Lalu ayah Kuma bernyanyi, membuat irama drum Nika, dan menari bersama Kuma. Kita melihat Kuma tertawa bersama ayahnya setelah bernyanyi bersama.
Namun secara tiba-tiba datang seorang Tenryubito menembak ayah Kuma tepat di kepalanya yang membuat ayah Kuma mati tepat di depan dirinya. Lalu adegan kemudian berpindah ke lokasi lain di sebuah lautan West Blue 38 tahun yang lalu, tepatnya pada pulau dengan nama Lembah Dewa God Valley, memperlihatkan pasukan besar pemerintah dunia di bawah perlindungan angkatan laut datang mengambil alih pulau God Valley sebagai pulau pilihan para Tenryubito. Lalu kita melihat adegan seorang misterius membunuh seorang raja God Valley hanya dengan satu tebasan. Lalu kita diperkenalkan sosok misterius tersebut. Dia adalah Saint Vigarland Garling saat dia masih muda, memimpin para Tenryubito dan mengambil alih God Valley dan menjadi seorang raja di sana. Di mana kita melihat wujud dari Saint Vigarland Garling dengan paras tampan dan rambut setengah bulan tanpa janggut, membawa sebuah pedang atau senjata andalannya, mirip seperti seorang kasatria. Dari penampilan Garling, kita juga bisa berasumsi bahwa dia juga mirip dengan Akagami no Sangs, namun dengan versi rambut berbeda, di mana Garling muda sangat disukai oleh para Tenryubito wanita. Lalu kemudian kita melihat adegan di mana para budak sedang ditahan yang akan dijadikan objek berburu bagi para Tenryubito. Di mana kita di sini mendapatkan informasi bahwa para Tenryubito menginginkan Saint Vigarland Garling sebagai pemenang dalam acara perburuan kali ini. Lalu kita juga melihat Gorosei Saturn juga hadir di God Valley dengan bentuk wajah mirip dengan dia saat sekarang ini, sedang duduk menerima laporan bahwa salah satu budak Bakeneris yang sebelumnya kabur telah berhasil ditangkap. Kemudian adegan berpindah lagi ke lokasi lain di Pulau God Valley, di mana para penduduk di sana sedang menyeret Bartholomew Kuma untuk kembali ke penjara Tenryubito, di mana adegan ini sama persis dengan kilas balik Kuma yang dilihat Jewelry Bunny pada chapter 1074. Lalu kemudian kita diperlihatkan muncul dua sosok misterius menghampiri Kuma. Lalu kita kemudian diperkenalkan dua sosok tersebut. Dia adalah Emporio Ivankov saat dia masih muda bersama seorang wanita dengan nama Ginny atau Gini, seorang gadis berambut putih pendek ceria sedang memakan daging. Lalu adegan terakhir di mana Ivankov berbicara kepada Kuma bahwa mereka datang untuk menyelamatkan Kuma dan apakah Kuma bersedia. Lalu kita melihat Kuma dalam keadaan lesu menatap mereka berdua. Kemudian chapter 1095 ditutup dengan cerita yang sangat luar biasa. Wadidaw. Di sini kita bisa menebak alasan selama ini kenapa Kuma bisa menjadi seorang budak. Hal itu disebabkan karena darah yang ada di dalam dirinya atau mengalir dalam dirinya. Dan juga di sini kita mengetahui bahwa Tenryubito melakukan tindakan yang sangat keji kepada para budak, membuat sebuah acara berburu yang sangat menjijikkan. Mungkin karena hal ini, Sebek datang dengan bajak lautnya ingin memusnahkan para Tenryubito 38 tahun yang lalu karena tindakan yang sangat tidak manusiawi. Jika kita melihat dari sudut pandang Sebek, kita bisa berasumsi bahwa dia masih memiliki rasa keadilan, menghilangkan tindakan tak manusiawi dari para kaum naga langit atau Tenryubito. Dan pada chapter 1095, kita juga menyaksikan seorang wanita bersama Ivankov yang membuat marga anime berpikir bahwa wanita ini sangat penting dan berhubungan erat dengan Monkey D. Dragon nantinya. Atau memang dia memang terhubung dengan Bartholomew Kuma sebagai ibu dari Jewelry Bunny, seorang karakter baru yang memantik tanggapan nakama di seluruh dunia. Menarik, bagaimana menurutmu Leo? Kabar terakhir, minggu depan libur, Oda Sensei kembali rehat sejenak. Untuk dongeng kalian tunggu saja. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.